pagi Sobat Iksada TV. Perkenalkan, saya Naswirawati M.Kep, saya sebagai dosen di Prodi Ilmu Keperawatan. Kali ini berkesempatan untuk membedah buku dengan judul Ajaibnya Terapi Herbal Tumpas Penyakit Ginjal. Untuk lebih lanjut, apa saja isi yang ada di buku ini, mari kita simak bersama. Oke, untuk judul buku yang akan kita bedah pada kali ini, judulnya adalah Ajaibnya Terapi Herbal Tumpas Penyakit Ginjal. Ya. Identitas buku penulis adalah Rin Purnani Wibawa. Buku ini sudah ber-ISBN dengan nomor 978-602-7602-168. Penerbit Dunia Sehat dan jumlah halaman sebanyak 160 halaman. Di dalam buku ini banyak hal yang dibahas. Salah satunya ada kesadaran terhadap kesehatan, di mana di sini yang dimaksud kesadaran terhadap kesehatan harus ada dalam diri masing-masing individu. Karena dengan begitu kita akan memperhatikan yang namanya kesehatan tubuh. Beberapa contoh dari hal-hal sepele yang seharusnya tidak dilakukan dalam perilaku tubuh kita antara lain yang pertama yaitu kebiasaan makan yang tidak teratur terutama di pagi hari. Yang kedua, kebiasaan tidur terlalu larut. Yang ketiga, kebiasaan bangun tengah malam. Tiga hal ini merupakan kebiasaan yang tidak perlu dilakukan, tetapi hal ini sering dilakukan oleh orang-orang. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan buruk di era modern, apa saja yang termasuk di dalamnya? Ada merokok dan mengkonsumsi alkohol, pola makan yang tidak sehat, kurangnya minum air mineral, olahraga, pola istirahat yang salah, mengkonsumsi banyak obat-obatan dan bahan kimia. Nah, hal-hal ini merupakan kebiasaan buruk, tetapi hal ini sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Hal yang ketiga yang dibahas di sini adalah penyebab dari penyakit ginjal. Sobat Iksada TV mungkin sering mendengar penyakit ginjal. Nah, mungkin ada juga yang sudah paham apa sih penyebabnya, mungkin ada juga yang belum paham. Nah, di dalam buku ini dibahas penyebab penyakit ginjal. Yang pertama adalah faktor dari luar atau eksternal, yaitu yang pertama ada penyakit diabetes mellitus, yang kedua hipertensi atau tekanan darah, yang ketiga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang keempat mengkonsumsi pereda nyeri secara berlebihan, yang kelima penyakit radang, yang keenam adalah kecelakaan atau trauma. Nah, hal-hal ini merupakan faktor dari luar yang dapat menyebabkan penyakit ginjal. Sedangkan faktor dari dalam yaitu ada genetik, ada usia, ada kelahiran prematur, dan ada namanya penyakit lain terutama di dalam tubuh. Contohnya seperti anemia, kanker, AIDS, hepatitis, lupus, atau gagal ginjal. Untuk selanjutnya, gejala penyakit ginjal yang pertama sering mengalami kelelahan, yang kedua sering mengalami nyeri punggung, yang ketiga terjadinya pembengkakan, yang keempat sering mengalami mual dan muntah, dan yang kelima terjadinya perubahan urin. Nah, Sobat Iksada TV, jikalau ada salah satu atau salah dua gejala-gejala yang muncul, perlu diwaspadai. Apakah jangan-jangan ginjal kita sedang bermasalah? Misalkan kita sering mual, muntah, urin kita itu warnanya berubah jadi kekuning-kuningan dan berbau, ya, terjadi pembengkakan di sini ya, bagian tubuh seperti kaki, tangan, wajah itu juga harus kita waspada. Apalagi sering mengalami nyeri punggung, ya, nyeri punggung yang hebat biasanya di sebelah sisi kanan itu salah satu tanda bahwa hal tersebut mengarah ke penyakit ginjal. Oke, selanjutnya asupan-asupan yang dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal
Yang pertama ada natrium, yang kedua cairan yang berlebih, ketiga ada kalium, ada fosfat, ada kalori berlebih, kalsium berlebih, oksalat, dan vitamin C. Hal-hal ini atau asupan-asupan ini yang dapat meningkatkan resiko terkenanya penyakit ginjal. Jadi intinya hal-hal yang berlebih salah satunya adalah vitamin C, sehingga minum vitamin C itu tidak diperkenankan terlalu sering, apalagi yang kandungannya tinggi ya, itu dapat menjadi pemicu terjadinya resiko penyakit ginjal. Untuk jenis-jenis penyakit ginjal ada beberapa yang masuk ke dalam kategori jenis penyakit ginjal. Ada penyakit batu ginjal, radang ginjal, tumor dan kanker ginjal, infeksi ginjal, dan ada gagal ginjal. Nah, hal ini merupakan jenis-jenis penyakit dari ginjal. Tinggal melihat nanti bagian mana dan keluhan-keluhan mana yang menyertainya. Selanjutnya di sini juga dibahas terkait macam-macam pengobatan penyakit ginjal. Ada pengobatan medis dan ada pengobatan herbal. Nah, untuk medis ini, dunia medis merupakan ilmu kedokteran yang juga memiliki cabang-cabang spesialis di bidang organ tubuh manusia. Sedangkan pengobatan herbal, salah satunya adalah proses pengobatan herbal itu ada rilis atau proses pengeluaran racun-racunnya, relax atau pengistirahatan, ada regeneration atau pengganti sel baru, dan ada refunction atau pengembalian fungsi. Di dalam buku ini juga disampaikan alasan kita memilih pengobatan herbal itu kenapa gitu ya. Apakah lebih aman dibandingkan dengan pengobatan non herbal? Karena di sini alasannya ada, yang pertama itu ada tanpa efek samping, yang kedua mudah diproduksi, yang ketiga bebas racun, yang keempat mudah didapat dan murah gitu ya, dan yang kelima adalah menyembuhkan dari akar penyakitnya, serta yang keenam ini banyak khasiat dan aplikasinya sederhana. Jadi pengobatan herbal ini bisa kita dapatkan di banyak lokasi, banyak tempat, dia juga mudah diproduksi, efek sampingnya minim, murah dan mudah gitu ya. Bahkan bisa menyembuhkan dari akar penyakitnya. Ya, makanya kenapa alasan kita memilih pengobatan herbal. Menurut buku yang kita bahas ini salah satu atau alasannya adalah seperti tadi. Nah, di sini juga dibahas terkait acuan mengkonsumsi obat-obatan herbal. Jadi tidak sembarangan obat kita bisa konsumsi, tetapi kita juga harus memperhatikan acuannya dalam mengkonsumsi obat-obat herbal. Yang pertama, kita harus pilih produsen yang bonafide ya, jadi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dia terkenal gitu ya. Yang kedua, pilih yang aman dan halal. Yang ketiga, pilih yang paling ampuh. Yang keempat, ada perhatikan expirednya ya. Jadi kita harus perhatikan expired date ya. Kapan kadaluarsanya, di sana pasti akan tercantum ya. Tanggal berapa, bulan atau mungkin bulan berapa, tahun berapa gitu ya. Kita tinggal melihat di kemasannya. Yang kelima, pilih indikasi yang spesifik. Yang keenam, jangan dikonsumsi bersama obat medis. Yang ketujuh, perhatikan efek sampingnya. Dan yang kedelapan, kita ikuti saran yang disarankan. Jadi di dalam obat herbal tersebut pasti ada aturannya, ada komposisinya, ada indikasinya, kontraindikasinya, itu harus kita ikuti. Di sini juga dibahas terapi untuk penyakit ginjal. Ada namanya terapi dialisis, ada transplantasi ginjal, dan terapi herbal alami. Ya, jadi hal ini merupakan terapi untuk penyakit ginjal. Jadi tergantung nanti stadium berapa ginjal kita, apakah perlu di terapi dialisis, ataukah harus sampai di transplantasi ginjal, ataukah menggunakan terapi herbal alami ya. Oke, pengobatan herbal penyakit ginjal di sini di buku ini dikupas terkait resepnya, cara meramunya, dosisnya, khasiatnya juga dikupas di sana, sehingga nanti Sobat Iksada TV bisa membaca lebih lanjut lagi untuk lebih jelasnya di buku tersebut. Nah, di sini salah satu contoh pengobatan herbal penyakit ginjal
ada namanya ramuan herbal untuk penyakit ginjal. Bahannya di sini belimbing manis ya, jumlahnya 2 buah, madu 1 sendok. Cara membuatnya: rebus belimbing manis dengan 1 gelas air hingga mendidih. Tambahkan 1 sendok makan madu. Kemudian minumlah ramuan tadi selagi hangat 1 kali sehari. Ya, itu contoh salah satu ramuan herbal untuk batu ginjal. Sedangkan ramuan herbal untuk radang ginjal bisa menggunakan yang namanya tongkol jagung muda dan rambutnya 1 buah. Ada temulawak segar 30 gram. Cara membuatnya: rebus semua bahan dengan 4 gelas air hingga tersisa sepertiganya. Kemudian saring dan kita bisa minum 2 kali sehari. Sedangkan untuk ramuan herbal untuk infeksi ginjal bisa menggunakan krokot hijau segar 60 gram, ceplukan segar 30 gram. Kemudian kita rebus ya, semua bahan tadi kita rebus dengan menggunakan 4 gelas air hingga tersisa setengahnya. Kemudian kita saring dan kita minum sebanyak 2 kali dalam sehari. Untuk ramuan herbal infeksi saluran kemih bisa menggunakan ceplukan segar 30 gram, kumis kucing segar 60 gram. Dengan cara membuat: kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 4 gelas hingga tersisa setengahnya. Kemudian kita saring dan kita minum sebanyak 2 kali sehari. Kemudian untuk ramuan herbal untuk radang prostat ya, ini bisa menggunakan kulit semangka yang dikeringkan sebanyak 25 gram, kumis kucing yang dikeringkan 30 gram, daun dewa 30 gram. Kemudian bahan-bahan tersebut kita rebus dengan menggunakan 4 gelas air hingga tersisa setengahnya. Kemudian kita saring dan kita minum sebanyak 2 kali. Bahan-bahan ini sebenarnya sangat mudah, bahkan di keluarga atau di sekitar masyarakat kita untuk bahan-bahan ini bisa kita jumpai, bisa kita dapatkan, sehingga nanti dari ramuan-ramuan ini bisa Sobat Iksada TV praktekkan di rumah. Seandainya nanti ada indikasi ke arah penyakit-penyakit tadi, bisa dicoba di rumah sendiri ya. Yang selanjutnya ramuan herbal untuk hematuria, ada daun kangkung segar 500 gram, daun seledri segar 30 gram. Kemudian kita blender, kita haluskan ya, kita blender, kita haluskan, tambahkan sedikit madu dan air. Kita bisa minum secara rutin ya. Untuk ramuan herbal proteinuria ya, akar bunga pukul 4 sebanyak 50 gram, jukut pendul segar 60 gram. Kemudian kita rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa setengahnya. Kemudian kita saring dan kita minum sebanyak 2 kali ya. Di buku ini banyak sekali ramuan-ramuan atau resep yang bisa kita aplikasikan atau kita buat sesuai dengan bahan yang ada. Jadi seandainya bahan ini tidak kita jumpai di tempat kita, maka kita bisa memilih bahan ya yang sesuai, yang ada, mudah didapat, murah, yang bisa kita aplikasikan di keluarga kita ya. Oke Bapak Ibu semuanya, Sobat Iksada TV, ragam penyakit ginjal untuk penyakit ginjal. Di sini ada contoh atau macam-macam tanaman atau buah apa saja yang bisa kita gunakan untuk penyakit ginjal. Di sana disebutkan ada alang-alang, ada alpukat, ada anting-anting, ada belimbing manis, ciplukan, jagung ya. Bahan-bahan tadi bisa kita dapatkan dan mudah kita dapatkan ya, sehingga Sobat Iksada TV bisa mencoba nanti di rumah. Di buku ini juga dibahas terkait bagaimana mencegah penyakit ginjal. Jadi salah satunya yaitu ada mengkonsumsi air mineral yang cukup, yang kedua mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang, jangan terlalu berpikir berat,
Seimbangkan antara pekerjaan, istirahat, dan olahraga. Selalu berpikir positif, konsumsi vitamin saat perlu, menghentikan kebiasaan merokok, ya, menghindari makanan berlemak. Hal-hal ini bisa kita lakukan untuk mencegah biar kita tidak terkena penyakit ginjal, ya Sobat Iksada TV. Cukup menarik ya dari buku ini yang tebalnya 160 halaman tadi. Di sana dibahas terkait makan apa ya, resep atau ramuan ya yang lengkap ya, beserta dosisnya, khasiatnya, bagaimana cara meramunya, sehingga hal tersebut itu atau bahan-bahan itu dapat menumpas penyakit ginjal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Sobat Iksada TV dimanapun berada, untuk lebih pahamnya atau lebih detailnya atau lebih lengkapnya nanti bisa membaca di buku ini ya, di buku Ajaibnya Terapi Herbal Tupas Penyakit Ginjal, ya, bisa dipelajari lebih lanjut lagi atau dibaca lebih lanjut lagi, sehingga nanti bisa menjadi salah satu referensi seandainya ada keluarga atau kerabat yang mengalami gangguan pada ginjal seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada berbagai macam kategori pada penyakit ginjal, dan ramuan-ramuan apa saja yang sesuai sudah dibahas di dalam buku ini ya. Sebelum kita tutup untuk bedah buku pada kali ini, apa sih menurut pembedah buku kekurangan dan kelebihan dari buku ini? Yang pertama, di kekurangannya gambarnya tidak berwarna, sehingga mungkin pembaca ini kurang tertarik gitu ya untuk membaca buku tersebut ya, sehingga tidak menimbulkan gairah atau motivasi para pembaca untuk membacanya karena gambarnya tidak berwarna. Yang kedua, ada beberapa tanaman herbal yang tidak terdapat gambar, sehingga mungkin kalau tidak tahu, belum pernah lihat, akan mengira-ngira itu bentuknya seperti apa, gambarnya yang bagaimana gitu ya, sehingga ini merupakan salah satu kekurangan dari buku ini ya, karena di sini tidak tercantum atau tidak tergambarkan semua jenis tanaman herbal itu, sehingga mungkin yang Bapak Ibu Iksada TV belum tahu maka akan bingung. Itu yang merupakan kelemahan buku ini. Sedangkan untuk kelebihannya, sampulnya cukup menarik gitu ya. Dari awal ada buah-buahan, ada tanaman ya, sehingga pembaca kalau melihat awal itu mungkin bisa tertarik akan membaca buku ini. Yang kedua, penjelasan dalam buku ini mudah dipahami ya. Jadi buku ini 160 halaman tetapi isinya tidak terlalu bertele-tele, sehingga pembaca ini mudah memahami isinya ya. Yang ketiga, karena bukunya kecil ya, bukunya tidak terlalu besar, mudah dibawa kemana-mana seandainya berpergian di pesawat atau mungkin di kereta api ataupun di mobil pribadi atau bis gitu ya, bisa sambil membaca untuk mengisi waktu luangnya. Nah, untuk lebih detailnya monggo nanti bisa membaca lebih lanjut buku ini untuk memperdalam informasi yang tadi belum masuk atau mungkin tadi belum paham, bisa membaca lebih lanjut di bukunya. Terima kasih, cukup sekian bedah buku dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di kolom chat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Iksada TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.